Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Diki Wahyudi dengan NPM 17195000013. Saya Diana Supratin dengan NPM 17195012. Saya Umi Nurjana, NPM 17195019. Saya Fajri Alhamzah dengan NPM 17195036. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan alat peraga yang telah kami buat, yaitu media pembelajaran Aljabar. Media pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA yang sedang mempelajari tentang fungsi aljabar, terutama fungsi kuadrat. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran ini adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran Aljabar memiliki beberapa tujuan. Salah satunya yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Dan yang ketiga yaitu menciptakan situasi belajar yang tidak mudah serta tidak mudah untuk dilupakan oleh siswa. Kembali lagi ke pembahasan mengenai media pembelajaran yang telah kami buat. Media pembelajaran yang telah kami buat yaitu ada puzzle aljabar dan ular tangga. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan media pembelajaran kami. Yang pertama ada ular tangga aljabar. Pada ular tangga aljabar ini kita memerlukan dadu dan juga pion. Untuk sistem permainan ular tangga aljabar ini, yang pertama tiap kelompok permainan terdiri dari 2 sampai 6 orang pemain. Dan yang kedua, permainan dimulai dengan menggulirkan dadu. Yang ketiga, nilai dadu menentukan berapa langkah yang harus dijalankan oleh pemain. Yang keempat, setelah melangkah dan berhenti di satu kotak, maka pemain harus mengerjakan soal di kotak tersebut. Yang kelima, apabila pemain tidak dapat menjawab, maka pemain kehilangan kesempatan untuk menggulirkan dadu di giliran selanjutnya. Namun, jika pemain bisa mengerjakan soal tersebut, maka pada kesempatan selanjutnya pemain bisa menggulirkan dadu. Dan yang keenam, permainan dimenangkan apabila ada salah satu pemain yang mencapai garis finish. Dan yang kedua ada puzzle aljabar. Pada permainan ini, kita memerlukan 3 balok dengan 3 ukuran yang berbeda. Yang pertama, ada balok berbentuk persegi besar yang melambangkan X pangkat 2 dan negatif X pangkat 2. Yang kedua, ada balok berukuran persegi panjang yang melambangkan X dan negatif X. Yang ketiga, ada balok berbentuk persegi kecil yang melambangkan 1 dan negatif 1. Kenapa dinamakan puzzle aljabar? Karena kita akan menyusun balok-balok ini menjadi sebuah puzzle. Puzzle aljabar ini bisa digunakan dalam operasi penjumlahan, pengurangan, serta penfaktoran. Pada operasi penjumlahan, jika ada 2 buah balok yang memiliki ukuran yang sama dan tanda yang sama, maka kita tinggal menjumlahkannya. Namun, jika terdapat balok dengan ukuran sama namun tanda yang berbeda, maka kita akan mengambil atau mengurangi kedua balok tersebut.
Yang kedua, pada operasi penfaktoran, kita akan menyusun balok ini menjadi persegi atau persegi panjang dengan cara melengkapi kekosongan yang ada sehingga kita dapat mengetahui faktornya. Nah, selanjutnya kita di sini akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ular tangga aljabar dan juga puzzle aljabar. Yang pertama ada puzzle aljabar, bisa kita lihat sendiri ya. Nah, misal ada suatu contoh yaitu X plus 1 ditambah X min 1, maka kita membutuhkan balok ini yang bernilai X, lalu positif 1, dan juga X lagi, dan juga negatif 1. Nah, karena X ini dan X ini nilainya sama, maka kita jumlahkan saja jadi di sini. Dan ini ada balok kecil yang berbeda nilainya, yaitu yang satu positif 1 dan yang satunya negatif 1, maka kita bisa dikurangi aja dan menghasilkan 1 dikurangi 1 menghasilkan 0, maka kita hilangkan, ditaruh di sini aja. Jadi X plus 1 ditambah X min 1 menghasilkan 2X. Soal yang kedua yaitu ada X kuadrat ditambah 2X plus 1, maka kita akan menaruh balok silver yang bernilai X kuadrat, balok biru yang bernilai X. Karena ada 2X maka kita taruh 2, dan yang satunya yaitu balok berwarna merah. Nah, supaya menghasilkan puzzle yang berbentuk persegi, maka balok tersebut yang ini kita taruh di atas dan yang kecil ini juga taruh di atas supaya menghasilkan persegi. Dan faktor dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 yaitu X plus 1 dan X plus 1, maka faktor dari X kuadrat plus 2X plus 1 yaitu X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 1. Selanjutnya ada ular tangga aljabar. Pada ular tangga aljabar kali ini akan dimainkan oleh 2 orang pemain, yaitu Diana Supratin dan juga Umi Nurjana. Diana akan memainkan giliran pertama. Pada giliran pertama ini Diana mendapatkan angka dadu 6, sehingga Diana akan berjalan sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada soal ke-6 ini terdapat soal X plus 2 ditambah X min 3. Pemain akan diberikan waktu untuk mengerjakan soal. Apakah sudah selesai, Diana? Sudah. Berapa hasilnya? Hasilnya 2X min 1. Ya, karena benar, maka Diana bisa melanjutkan di giliran selanjutnya. Selanjutnya, giliran Umi Nurjana. Pada pelemparan ini, Umi mendapatkan angka dadu 5, sehingga Umi akan berjalan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, pada soal kelima terdapat soal berapa hasil dari X plus 4 ditambah X min 2. Sudah Diki. Berapa hasilnya? 2X plus 2. Baik, karena Umi berhasil menjawab soal ini, maka ia akan bisa menggulirkan dadu di giliran selanjutnya. Baik, selanjutnya giliran Diana. Diana mendapatkan angka dadu 5, sehingga Diana akan berjalan sejauh 5 langkah.
1, 2, 3, 4, 5. Pada soal kelima ada soal berapa faktor dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Apakah sudah? Sudah. Berapa faktornya Mbak Diana? Faktornya adalah x plus 1 dan x min 1. Sehingga hasil akhirnya x sama dengan Sehingga hasil akhirnya sama dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. ya baik, karena Mbak Diana salah di soal kotak nomor 11 ini, maka pada giliran selanjutnya Diana tidak bisa menggulirkan dadu, sehingga Mbak Umi dan Diana akan berjalan sejauh 2 langkah. Pada kotak nomor 10 terdapat soal berapa hasil dari x plus 3 dikurangi x min 2. Positif 5. Baik, karena benar maka Umi bisa melanjutkan lagi. Empat. Pada kotak nomor 14 terdapat soal berapa hasil dari x min 1 ditambah x min 2. Dua x min 3. Baik, benar. Selanjutnya giliran Diana. Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Pada kotak nomor 16 terdapat soal berapa hasil dari x plus 3 ditambah x kuadrat plus 4. Sudah, hasilnya adalah x kuadrat plus x plus 7. Benar. Selanjutnya giliran Umi. 4. 1, 2, 3, 4. Pada kotak nomor 18 terdapat soal berapa hasil dari x kuadrat dikurangi x ditambah 2 dikurangi x. X pangkat 2 min 2x plus 2. Benar. Selanjutnya giliran Diana. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada kotak nomor 21 terdapat soal berapa hasil dari x plus 1 dikali x plus 2. Sudah, hasilnya adalah x kuadrat plus 3x plus 2. Benar. Selanjutnya giliran Umi. Pada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kotak nomor 24 terdapat soal
Berapa hasil dari X plus 3 dikali X plus 1? Sudah. Sudah berapa? X pangkat 2 plus 4X plus 3. Baik, selanjutnya giliran Diana. Empat. 1, 2, 3, 4. Pada soal kotak nomor 25 terdapat soal berapa faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6. Sudah, hasilnya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Baik, karena Mbak Diana benar dan tadi Umi salah, maka Diana akan menggulirkan dadu lagi. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kotak nomor 31 terdapat soal berapa hasil dari 2x min 3 dikurangi x plus 3. Sudah, hasilnya adalah X. Baik, benar. Selanjutnya adalah giliran Umi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada kotak nomor 29 terdapat soal berapa hasil dari X ditambah 2X. Hasilnya 3X. Baik, benar. Selanjutnya giliran Diana. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kotak nomor 37 terdapat soal berapa hasil dari X plus 2 ditambah X kuadrat min X. Sudah, hasilnya adalah X kuadrat plus 2. Benar. Selanjutnya giliran Umi. 5. 2, 3. 4, 5. Baik, pada soal kotak nomor 34 terdapat soal berapa faktor dari X plus X kuadrat min 4X plus 3. Sudah, berapa hasilnya? X plus 4 dan
Boleh diulang, Mbak Umi? Sudah, sama dengan X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. Baik, benar. Selanjutnya giliran Diana. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kotak nomor 43 terdapat soal berapa hasil dari X plus 2 ditambah X min 3. Sudah, hasilnya adalah 2x min 1. Benar, selanjutnya giliran Umi. Baik, 3. Pada kotak nomor 37 terdapat soal berapa hasil dari X plus 2 ditambah X kuadrat min 3. Sudah. Ya, baik. Jawabannya X pangkat 2 plus X min 2. Baik, karena salah, maka di giliran selanjutnya Diana akan bermain 2 kali. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada kotak nomor 48 terdapat soal berapa hasil dari X kuadrat ditambah 2X ditambah X kuadrat dikurangi 2X. Sudah, hasilnya adalah 4x kuadrat. Baik, selanjutnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, pada soal kotak nomor 54 terdapat soal berapa hasil dari X plus 1 dikali X plus 4. Sudah, hasilnya adalah x kuadrat plus 5 plus 4. Baik, selanjutnya giliran Mbak Umi. Baik, 6 langkah. 2, 3, 4, 5, 6. Baik, pada kotak nomor 43 terdapat soal berapa hasil dari X plus 1 dikali X min 1. Sudah, hasilnya X kuadrat min 1. Benar. Selanjutnya giliran Diana. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, pada soal kotak nomor 59 terdapat soal berapa hasil dari X kuadrat dikurangi 100X dikurangi X kuadrat plus 100X. Sudah, hasilnya adalah 0.
Baik, selanjutnya Umi. Enam, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kotak nomor 49 terdapat soal berapa faktor dari x kuadrat min 9. Sudah. Udah, berapa Hasilnya hasilnya? X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Baik, benar. Selanjutnya giliran Diana. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena Diana sudah mencapai garis finish, maka Diana menjadi pemenang permainan ular tangga aljabar ini. Selamat kepada Diana Supratin. Baik, saya selaku pemandu menyatakan permainan ini telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuktikan salah satu pembuktian mengenai soal yang telah dikerjakan pada ular tangga aljabar, yaitu soal pada kotak nomor 12. Pada soal kotak nomor 12 terdapat soal berapa hasil dari x plus 1 ditambah x min 2. Sehingga kita akan menaruh balok x plus 1 yaitu x dan 1 di kotak pada puzzle aljabar ini. X plus 1 ditambah x min 2. Seperti aturan pada permainan puzzle aljabar ini, jika terdapat dua kotak dengan ukuran yang sama dan tanda yang sama, maka kita akan tinggal menambahkannya. Sehingga x ditambah x pada kotak biru ini tinggal kita tambahkan menjadi 2x, dan pada balok berwarna merah terdapat sepasang balok dengan tanda yang berlawanan, sehingga 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0, sehingga kita hilangkan, sehingga hasil dari x plus 1 ditambah x min 2 adalah 2x min 1 sesuai jawaban Diana tadi. Mungkin itu salah satu pembuktian dari soal pada ular tangga aljabar. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan membuktikan soal kotak nomor 21 yang dikerjakan oleh Mbak Umi Nurjana, yaitu ada soal x kuadrat dikurangi 1 ditambah x ditambah 2. Maka kita membutuhkan kotak silver yang bernilai x kuadrat, lalu ada plus x yang berwarna biru, dan juga ada negatif 1 dan juga positif 2. Sesuai dengan peraturan puzzle aljabar, ketika ada kotak yang bernilai sama atau bernilai beda, maka kita kerjakan. Nah, di sini karena ada yang bernilai berbeda, maka hasil dari negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya 0. Kita hilangkan dari puzzle aljabar dan menghasilkan x kuadrat plus x plus 1. Jadi hasil dari x kuadrat dikurangi 1 ditambah x ditambah 2, yaitu x kuadrat plus x plus 1. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan semoga
media pembelajaran puzzle aljabar dan ular tangga aljabar ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.